Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Yesuslah Tuhan, biarlah terjadi apa yang menurutnya baik. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Samuel 3 ayat 15 sampai ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. Setelah itu Samuel tidur sampai pagi, lalu ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Tetapi, ia takut memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Eli memanggil Samuel, Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya, Bapa." Kata Eli, "Apa yang difirmankannya kepadamu? Jangan kau sembunyikan kepadaku. Kiranya Allah menghukum engkau dengan berat, bahkan lagi, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun dari semua yang difirmankannya kepadamu." Lalu Samuel memberitahukan tanpa menyembunyikan apapun kepadanya. Kemudian Eli berkata, "Dialah Tuhan, biarlah ia melakukan apa yang baik di matanya." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Samuel 3, ayat 15 sampai ayat 18, yaitu masa di mana bangsa Israel mengalami kemerosotan rohani, dengan kepemimpinan yang korup di Bait Suci. Putra-putra Imam Eli tidak menghormati Allah, dan Nabi Eli, meskipun setia, gagal mengendalikan anak-anaknya. Allah memanggil Samuel muda, tidak hanya untuk melayaninya, tetapi juga untuk menyampaikan pesan penghakiman yang keras terhadap rumah tangga Eli. Setelah Samuel menerima penglihatan itu, ia takut untuk memberitahukannya, tetapi Eli mendesaknya untuk berbicara secara terbuka. Ketika Eli mendengar pesan itu, yang merupakan salah satu penghakiman Tuhan yang keras terhadap keluarganya, tanggapannya sangat mendalam. "Dialah Tuhan, biarlah dia melakukan apapun yang baik menurut pandangannya." Respons seperti respons Eli ini sangat tegas dan juga sulit. Nabi Eli, yang mengetahui konsekuensi dari ketidaktaatan keluarganya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Momen ini menjadi pengingat bagi kita saat ini, yang hidup di dunia, di mana kita sering mau mengendalikan segalanya, dan mendapatkan jawaban yang sesuai keinginan kita. Kita ingin menghindari rasa sakit dan penderitaan. Namun, penyerahan diri Eli kepada kedaulatan Tuhan adalah contoh kepercayaan bahwa rencana Tuhan, meskipun menyakitkan, adalah yang terbaik. Bagi kita yang hidup dalam ilusi yang kita buat sendiri, seringkali mau mengatur jadwal hingga merencanakan masa depan dan merasa nyaman dengan pikiran bahwa kitalah yang memegang kendali. Namun, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengakui bahwa kedaulatan Tuhanlah yang seharusnya memiliki kuasa tertinggi. Seperti halnya Nabi Eli, ketika dihadapkan dengan kenyataan hidup yang sulit, entah itu kehilangan sesuatu yang berharga, ketidakpastian masa depan, atau tantangan yang tak terduga, kita dipanggil untuk berkata seperti Nabi Eli, "Dialah Tuhan, biarlah dia melakukan apa yang baik menurut pandangan Tuhan." Rencana Tuhan lebih tinggi dari rencana kita. Dan meskipun tampak sulit serta menyakitkan, rencana itu sepenuhnya untuk kebaikan kita. Kita patut belajar dari respons Nabi Eli, yang tidak menunjukkan adanya kepahitan atau keluhan. Ia tidak bertanya, "Mengapa terjadi pada saya?" Melainkan, "Biarkan kehendak Tuhan yang terjadi." Ini merupakan tantangan bagi kita, terutama di saat-saat sulit. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana kita, kita sering mempertanyakan kebaikan Tuhan. Namun, penerimaan Nabi Eli menunjukkan kepada kita bahwa mempercayai Tuhan juga berarti bahwa kita tidak perlu memahami segalanya. Kita hanya percaya bahwa Tuhan tetap baik, tetap memegang kendali, dan tetap bekerja dalam segala hal untuk tujuannya. Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan meminta kita untuk mengubah pola pikir kita dari keinginan untuk mengendalikan diri menjadi pola pikir yang berserah diri penuh. Tuhan ingin kita berhenti melawan rencananya
ketika rencana-rencana itu tidak sejalan dengan rencana kita sendiri. Sebenarnya, kita sering menolak kehendak Tuhan, karena kita takut akan rasa sakit, takut kehilangan, bahkan takut pada hal-hal yang tidak kita ketahui. Namun, Tuhan memanggil kita untuk memiliki iman seperti Eli, untuk percaya pada hikmat dan tujuannya yang lebih tinggi. Daripada mempertanyakan keputusan Tuhan dalam setiap situasi kita yang sulit, lebih baik kita meminta kekuatan dan kasih karunia untuk mampu menerima kehendak-Nya, percaya bahwa Dia melihat gambaran yang lebih besar, bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya. Dalam hal ini, Tuhan ingin kita berlatih berserah setiap hari. Ini tidak berarti menerima kekalahan secara pasif, tetapi secara aktif mempercayainya dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik ketika kita menghadapi keputusan yang sulit, pergumulan pribadi, atau masa depan yang tidak pasti, Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan tangan terbuka, dan berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Secara praktis, ini terlihat seperti memperdalam kehidupan doa kita, mencari hikmat-Nya melalui kitab suci, dan mengelilingi diri kita dengan nasihat ilahi. Kita harus berlatih melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya, dan percaya bahwa, bagaimanapun, tujuan Tuhan akan terpenuhi pada waktu Tuhan, dan juga dengan cara Tuhan. Kata-kata, "Dialah Tuhan," lebih dari sekadar pernyataan. Ini adalah panggilan untuk percaya, untuk berserah, dan untuk percaya bahwa jalan Tuhan selalu baik, bahkan ketika hal itu tampaknya sulit. Akankah kita percaya kepadanya, seperti yang dilakukan Eli, bahkan ketika pesannya sulit untuk kita terima? Hari ini, mari kita memilih untuk melepaskan kendali dan merangkul kedamaian yang datang dari mengetahui bahwa Tuhan berdaulat atas setiap aspek kehidupan kita. Bagi kita yang hidup dalam ilusi yang kita buat sendiri, seringkali mau mengatur jadwal, hingga merencanakan masa depan, dan merasa nyaman dengan pikiran bahwa kitalah yang memegang kendali. Namun, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengakui bahwa kedaulatan Tuhanlah yang seharusnya memiliki kuasa tertinggi. Seperti halnya Nabi Eli, ketika dihadapkan dengan kenyataan hidup yang sulit, entah itu kehilangan sesuatu yang berharga, ketidakpastian masa depan, atau tantangan yang tak terduga, kita dipanggil untuk berkata seperti Nabi Eli, "Dialah Tuhan, biarlah Dia melakukan apa yang baik menurut pandangan Tuhan." Rencana Tuhan lebih tinggi dari rencana kita, dan meskipun tampak sulit serta menyakitkan, rencana itu sepenuhnya untuk kebaikan kita. Kita patut belajar dari respons Nabi Eli, yang tidak menunjukkan adanya kepahitan atau keluhan. Ia tidak bertanya, "Mengapa terjadi pada saya?" Melainkan, biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Ini merupakan tantangan bagi kita, terutama di saat-saat sulit. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana kita, kita sering mempertanyakan kebaikan Tuhan. Namun, penerimaan Nabi Eli menunjukkan kepada kita bahwa mempercayai Tuhan juga berarti bahwa kita tidak perlu memahami segalanya. Kita hanya percaya bahwa Tuhan tetap baik, tetap memegang kendali, dan tetap bekerja dalam segala hal untuk tujuannya. Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan meminta kita untuk mengubah pola pikir kita dari keinginan untuk mengendalikan diri menjadi pola pikir yang berserah diri penuh. Tuhan ingin kita berhenti melawan rencananya ketika rencana-rencana itu tidak sejalan dengan rencana kita sendiri. Sebenarnya, kita sering menolak kehendak Tuhan karena kita takut akan rasa sakit, takut kehilangan, bahkan takut pada hal-hal yang tidak kita ketahui. Namun, Tuhan memanggil kita untuk memiliki iman seperti Eli, untuk percaya pada hikmat dan tujuannya yang lebih tinggi. Daripada mempertanyakan keputusan Tuhan dalam setiap situasi kita yang sulit, lebih baik kita meminta kekuatan dan kasih karunia untuk mampu menerima kehendak-Nya, percaya bahwa Dia melihat gambaran yang lebih besar, bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya. Dalam hal ini, Tuhan ingin kita berlatih berserah setiap hari. Ini tidak berarti menerima kekalahan secara pasif,
tetapi secara aktif mempercayainya dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik ketika kita menghadapi keputusan yang sulit, pergumulan pribadi, atau masa depan yang tidak pasti, Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan tangan terbuka, dan berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Secara praktis, ini terlihat seperti memperdalam kehidupan doa kita, mencari hikmat-Nya melalui kitab suci, dan mengelilingi diri kita dengan nasihat ilahi. Kita harus berlatih melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya, dan percaya bahwa, bagaimanapun, tujuan Tuhan akan terpenuhi pada waktu Tuhan, dan juga dengan cara Tuhan. Kata-kata, "Dialah Tuhan," lebih dari sekadar pernyataan. Ini adalah panggilan untuk percaya, untuk berserah, dan untuk percaya bahwa jalan Tuhan selalu baik, bahkan ketika hal itu tampaknya sulit. Akankah kita percaya kepadanya, seperti yang dilakukan Eli, bahkan ketika pesannya sulit untuk kita terima? Hari ini, mari kita memilih untuk melepaskan kendali dan merangkul kedamaian yang datang dari mengetahui bahwa Tuhan berdaulat atas setiap aspek kehidupan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan yang baru kita dengar, dan mengikutinya dengan sikap doa, sambil membayangkan semua kebutuhan kita, serta mengimani bahwa Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kebijaksanaan-Mu melampaui pemahaman kami. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam hidup kami, karena Engkau telah menuntun kami melewati berbagai suka dan duka. Namun, hari ini, Tuhan, kami datang dengan permohonan khusus. Ajarlah kami untuk menerima kehendak-Mu, bahkan ketika itu terasa menyakitkan, bahkan ketika itu tampaknya bertentangan dengan keinginan kami. Seperti Nabi Eli, yang berkata, "Dialah Tuhan, biarlah Ia melakukan apa yang baik menurut-Nya." Kami juga ingin memiliki hati yang berserah penuh seperti itu. Namun, Tuhan, kami mengakui bahwa hal itu sulit. Di saat-saat ketidakpastian hari esok, kehilangan pengharapan, dan rasa sakit, hati manusiawi kami seringkali menolaknya. Kami ingin memegang kendali, menghindari kesulitan, dan melindungi diri dari penderitaan. Namun, jauh di lubuk hati, kami tahu bahwa rencana-Mu jauh lebih baik dan lebih tinggi daripada apapun yang dapat kami bayangkan. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan untuk mempercayai-Mu, bahkan ketika keputusan-Mu tampaknya merugikan kami. Ingatkan kami bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami, bahkan ketika kami tidak dapat melihatnya. Bantu kami untuk percaya bahwa Engkau baik, dan kasih-Mu kepada kami tidak pernah gagal, bahkan ketika jalan di depan sulit. Tuhan, bagi kami yang memikul beban berat, kami mohon rahmat untuk menyerahkannya ke tangan-Mu. Bantu kami untuk tidak melawan kehendak-Mu, tetapi menerimanya dengan mengetahui bahwa Engkau melihat gambaran yang lebih besar. Apakah kami menghadapi kehilangan harta pribadi, kekecewaan, atau pencobaan, bantu kami untuk mengatakan, kehendak-Mu lah yang terjadi, dengan hati yang penuh kepercayaan. Kami tahu bahwa ada saat-saat ketika keputusan-Mu mungkin tidak sejalan dengan harapan kami. Tetapi Tuhan, kami mohon kedamaian yang daripada-Mu pada saat-saat itu. Bantu kami untuk beristirahat dalam keyakinan bahwa Engkau bersama kami melalui setiap pencobaan dan bahwa Engkau akan membawa kami melewati badai. Kami mohon keberanian untuk menghadapi tantangan secara langsung, dengan mengetahui bahwa Engkau membimbing kami dan kami tidak pernah sendirian. Tuhan, berikan kami hikmat untuk melihat bahwa rencana-Mu,
bahkan ketika melibatkan rasa sakit, pada akhirnya adalah untuk kebaikan kami dan kemuliaan-Mu. Ajari kami untuk menyerahkan keinginan kami, ketakutan kami, dan keraguan kami, percaya sepenuhnya pada tangan-Mu yang berdaulat. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.